Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat ya? Oke. Untuk ketua kelas siapa? Arif ya? Pimpin doa. Mas Arif, monggo. Siap, gerak. Selamat guru, umat, gerak. Gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Doa bisa. Oke, terima kasih Mas Arif. Anak-anakku kelas 10A ya. Oke. Tolong coba bajunya. Ya, sudah rapi semua ya. Terima kasih. Artinya kalian sudah siap untuk melanjutkan untuk belajar ya. Kesiapan itu kan bisa dilihat dari penampilan. Kalau sama penampilannya baik, bagus itu berarti kalian sudah siap untuk menerima pelajaran ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya saya ingin kita menyanyikan lagu ya yang memunculkan semangat. Kira-kira lagu apa? Indonesia Raya. Oke, Indonesia Raya dipimpin oleh siapa namanya? Mbak Winda ya. Silakan dipimpin Mbak Winda menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Dengan ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Terima kasih ya. Anak-anakku, beberapa silakan duduk, didudukkan ya. Duduk. Oke, anak-anakku, beberapa hari yang lalu, pertemuan yang lalu ya, ini kan pertemuan kedua kita ya. Saya yakin, saya minta kalian untuk, karena kalian baru berapa bulan masuk ya, sebelumnya kalian kan kelas SMP ya. Jadi saya minta adaptasinya. Kemarin saya sudah menyampaikan banyak hal, termasuk saya memberi pengantar tentang persiapan untuk pertemuan minggu ini. Nah, ada beberapa barangkali yang masih ingat. Kita hari ini mau melaksanakan pembelajaran Pancasila, pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila. Harapan saya nanti saya akan muncul seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah kalian mampu ya membedakan. Tetapi ada beberapa tokoh yang memberikan peranannya dalam perilaku, dalam yang nantinya dasar itu seperti apa. Nah, itu ada beberapa tokoh inti ya. Nah, dari beberapa tokoh ini ada Soekarno ya, terus ada M. Yamin dan lain sebagainya.
pemikiran-pemikiran dari beberapa tokoh yang merumuskan Pancasila. Itu yang saya inginkan. Nah, sebelum kita berjalan ke depan, saya ingin ada 1-2 anak yang masih ingat pengantar pendidikan Pancasila yang minggu kemarin saya sampaikan, saya jelaskan. Kira-kira apa? Minggu kemarin saya menyampaikan apa? Coba. Ya, Mas Arif. Tentunya BPUPKI dan Penyelidik Usaha Merdeka. Iya, ada Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Terdiri dari berapa saja? Berapa tokoh? Mas Arif? 60. Tolong sebutkan 4 dari 60 orang. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, yang ketiga Abdul Rahim, yang kelima Aris. yang kelima Aris. Ya, jadi Aris sudah mampu menyebutkan apa? 5 tokoh. Selanjutnya siapa? Sebutkan 5 saja lagi. Dari selain 5 yang disebutkan Mas Arif itu tadi. Ya. Ayo, siapa? Saya Pak. Ya, Mbak Benja. Yang pertama RAA Wira Hadi Kusumo. Ya. Kedua DRS Mahatta. Muhammad Hatta. Yang ketiga Agus Salim. Agus Salim. Yang keempat Kiai Haji Abdul Halim. Ya, Abdul Halim. Yang kelima F. Sudirman. Ya. Ya. Ada banyak sekali. Itu para pemikir kita. Beberapa tokoh yang waktu itu merumuskan Pancasila. Oke, kita lanjut sebelum saya akan memutarkan video yang nanti silakan itu diamati. Nah, sebelum kalian mengamati video nanti yang sudah saya siapkan, ini saya minta kalian untuk membuat kelompok. Yang satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ini satu yang masuk ada berapa? Oh ya, saya belum absen ya. Mohon maaf, saya absen dulu ya. Ahmad Rian Kurniawan. Ahmad Rian? Ya, Ahmad Rian. Terus kemudian Adinata Aryo. Ya, Adinata. 5 anak ya yang masuk. Jadi jumlahnya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 20-an ya, 20. Nanti tiap buat 4 kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 anak ya. Silakan buat kelompoknya, silakan. Ketua kelompok yang Arif yang ketua kelompok, terus kamu ketua kelompok. Ini ketua kelompok ya. Beda sama satunya lagi siapa? Nadia sini Nadia. Kelompok 1 siapa? Arif. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 ya. Nah, per kelompok ini saya bagikan LKPD ya. Itu dipelajari per kelompok. Itu saya minta sama buat PowerPoint yang ada hubungannya dengan video yang akan saya buat.
lihat bersama-sama video yang sudah saya berikan. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PPKN kelas 10 bab 1 unit 1 tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan ide-ide pendiri bangsa tentang negara merdeka. Pada Perang Dunia Kedua, kondisi Jepang itu terdesak. Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Zunbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, bila kita singkat menjadi BPUPK. Akhirnya, Dokuritsu Zunbi Chosakai dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Ini bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito atas izin Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Di dalam BPUPK itu terdapat dua badan, yaitu Badan Perundingan atau Badan Persidangan dan Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Ketua dari BPUPK adalah KRT Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketuanya adalah Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. Selama dibentuk, BPUPK telah melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni 1945, itu membahas tentang dasar negara. Dan sidang kedua, 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Koleksi Pringgodikdo menyebutkan beberapa nama yang berpidato pada 29 Mei 1945, yaitu ada Margono, Sosrodiningrat, Sumitro, Wiranata Kusuma, Werjaningrat, Surjo, Susanto, Sudirman, Dasaat, Roseno, Aris. Pada 30 Mei 1945, nah ada 9 tokoh yang berpidato dalam sidang BPUPK, yaitu Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Samsudin, Wongsonagoro, Surahman, Suwadi, Arahim, Sukiman, dan Sutarjo. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, ada 14 tokoh nih yang menyampaikan pidato, yaitu Supomo, Abdul Qadir, Hendro Martono, Muhammad Yamin, Sanusi, Lim Kon Hian, Munandar, Dahler, Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kusuma Atmaja, Oi Chong Hao, Parada Harahap, dan Buntaran. Pada tanggal 1 Juni, anggota BPUPK yang menyampaikan pidato diantaranya Baswedan, Muzakir, Otto Iskandar Dinata, dan Soekarno. Nah, terdapat 3 pokok bahasan nih dalam sidang BPUPK berkenaan dasar negara, yaitu apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal atau negara perserikatan. Kemudian masalah hubungan agama dan negara, serta apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan. Dalam sidang BPUPKI, ada beberapa tokoh yang menyampaikan ide tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin dalam pidatonya menyampaikan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin disebutkan membuat konsep tertulis tentang Indonesia Merdeka yang isinya berbeda dengan isi pidatonya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian Supomo menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Untuk Insinyur Soekarno menyampaikan pula 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelima prinsip dasar atau filosofi Grundslag atau Weltanschauung tersebut oleh Soekarno tidak disebut dengan Pancadharma. Dengan petunjuk temannya yang ahli bahasa, kelima prinsip tersebut dinamakan sebagai Pancasila. Selanjutnya, kita bahas Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Setelah sidang pertama BPUPK usai, sejumlah anggota BPUPK itu mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya, yang kemudian terbentuk 2 panitia kecil. Panitia pertama beranggotakan 8 orang, dan panitia kedua beranggotakan 9 orang. Nah, berikut ini nama anggotanya secara lengkap. Kalian bisa lihat langsung ya. Panitia 8 itu berhasil membuat 9 pokok pikiran yang diusulkan para anggota BPUPK, yaitu usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, usulan yang meminta mengenai dasar negara, usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi, usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara, usulan yang meminta mengenai warga negara, usulan yang meminta mengenai daerah, usulan yang meminta mengenai agama dan negara, usulan yang meminta mengenai pembelaan, serta usulan yang meminta mengenai keuangan. Sementara itu, Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara dan berlangsung alot karena terkait relasi agama dan negara. Dengan mengacu pada seluruh masukan para anggota BPUPK, terutama pidato Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara, akhirnya disepakati rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah, sedangkan Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil keputusan Panitia 9 tersebut kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada 22 Juni 1945. Nah, karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan dibentuklah PPKI pada 9 Agustus 1945. PPKI kala itu belum menjalankan tugasnya karena situasi Indonesia yang semakin memanas karena kekalahan Jepang. Seiring dengan itu, terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu 18 Agustus 1945, PPKI baru melaksanakan sidang. Dalam sidang inilah peristiwa penghapusan 7 kata Piagam Jakarta terjadi. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan 7 kata tersebut. Kata-kata mana sih yang dihapus? Yaitu kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena khawatir dengan adanya 7 kata tersebut, sehingga berpotensi terjadinya perpecahan. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kalian sudah menyimak apa yang sudah sampean, apa yang sudah ada di dalam video ini. Buatlah presentasi PowerPoint ya, yang berisi tentang beberapa hal yang sudah saya berikan ke kalian di LKPD ini, Lembaga Kerja Peserta Didik. Ya, silakan kalian diskusikan apa yang sudah saya tugaskan di LKPD ini. Ya,
silakan kalian diskusikan dengan baik, ya. Nanti per kelompok silakan akan kalian presentasikan di depan, ya. Saya kasih waktu 20 menit, ya. Saya pikir waktu itu cukup banyak ya kalian untuk berdiskusi. Silakan berhadap-hadap, silakan dibuat satu kelompok ini, ya, untuk diskusi. Ayo kita buat. Apakah globalisasi dapat mengancam eksistensi Pancasila? Jawabannya adalah ya. Karena globalisasi bisa saja mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Globalisasi memiliki potensi besar dalam menimbulkan ancaman karena globalisasi ini mendorong interaksi masyarakat dunia seolah tanpa sekat, tanpa batas yang membutuhkan pertukaran informasi, ideologi, pemikiran, dan budaya dan semacamnya terjadi. Tentu pertukaran tersebut tidak selalu positif dan bisa berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Dalam hal ini Pancasila menjadi media terjadinya pemufakatan jahat dan lain sebagainya. Lanjut, alasan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila memiliki sejumlah keunggulan. Antara lain, yang pertama, Pancasila mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, Pancasila menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, Pancasila adalah ideologi yang terbuka, sifatnya universal. Yang keempat, berdasarkan ideologi Pancasila, pengambilan keputusan yang utama adalah dengan musyawarah. Indonesia tidak mengambil ideologi mapan yang diberlakukan negara lain karena dia betul-betul cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia secara historis, kepribadian dan lain-lain. Pancasila unggul karena bersumber dari kepribadian bangsa dan tidak memiliki kekurangan dalam penerapan dibanding ideologi lainnya. Oke, sekian itu saja presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, adakah yang ingin bertanya? Dari kelompok 2, 3, 4. Bertanya. Ayo, Kak, bertanya. Oke, kita kasih plus untuk yang disampaikan Mas Alif, ya. Itu bagus. Artinya yang sudah menunjukkan sikap yang bagus, bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab dengan tugasnya, itu bagian dari nilai-nilai Pancasila. Terus kemudian menyampaikan di sini, ya. Itu juga bagian dari nilai Pancasila, yaitu keterbukaan. Nilai Pancasila yang lain adalah kolaborasi, kerjasama, satu dengan yang lain bekerja sama sehingga membentuk atau sehingga melahirkan sebuah karya yang sudah dipresentasikan. Ya. Jadi ini adalah apa? Gambaran secara umum dalam tugas atau pelajaran Pancasila. Ada nilai yang sudah ditunjukkan. Saya pikir sudah bagus. Ya. Terus kemudian
silakan ditanyakan, nanti kelompok satu yang akan menjawab. Gak ada, cukup jelas? Oke, terima kasih. Kelompok satu silakan kembali ke tempatnya. Ya. Tutup Mas Alin, close. Sekarang giliran kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, silakan Mbak Ilda. Untuk kelompoknya tadi belum ada perkenalan ya? Sudah ada. Oke, silakan. Sudah ya. Akan saya bukakan yang satu sudah dikirim ya. Kelompok 2 ya. Terima kasih Pak Oki untuk kesempatannya untuk berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Linda Ahmad Yusuf dan saya bersama rekan-rekan saya Reva, Rian, dan juga Ivan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Apakah ada yang tahu? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Demikian menurut Teguh Prasetyo dan Ari Purnomo Sidi. Lanjut. Selanjutnya ada kelebihan Pancasila. Jika dibandingkan dengan ideologi lain seperti misalnya liberalisme dan sosialisme, maka Pancasila memiliki sejumlah kelebihan. Antara lain, pertama, sistem kepercayaan yang dianut Pancasila adalah monoteisme. Kedua, hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi tanpa mengabaikan kewajiban. Ketiga, pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat. Sementara itu, menurut Soekarno dalam salah satu pidatonya, Pancasila sebagai ideologi memiliki sejumlah kelebihan. Antara lain, pertama, Pancasila mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, Pancasila menghargai setiap manusia. Yang ketiga, Pancasila mengutamakan pada persatuan seluruh bangsa. Yang keempat, Pancasila menganut paham demokrasi. Yang kelima, Pancasila mengupayakan supaya terwujud keadilan, bukan hanya untuk individu, melainkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Lanjut. Selanjutnya, Pancasila di era digital. Pancasila tentu saja dapat menjawab tantangan di era digital. Karena di dalam Pancasila sudah mencakup segala sendi kehidupan, termasuk kehidupan di dunia digital.
tindak lanjut masyarakat harus sesuai dengan prinsip dasar 5 sila dalam Pancasila. Sebagai contoh penerapan Pancasila di dunia digital, yaitu yang pertama, menghargai hak-hak pribadi, diantaranya hak untuk dihargai dan dihormati sesuai dengan sila kedua. Yang kedua, tidak membuat isu agama yang melecehkan agama lainnya sesuai dengan sila yang pertama. Yang ketiga, tidak mencoreng nama baik bangsa dan negara di dunia digital sesuai dengan prinsip sila ketiga. Lanjut. Yang kelima, apakah globalisasi mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara? Ya, tentu dapat. Tentu dapat mengancam, karena dari sisi ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Lanjut. Yang keenam ada keunggulan Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima oleh masyarakat secara mutlak. Nilai dasar ini bersumber dari nilai budaya dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Perwujudannya dapat dilihat dari sila pertama hingga sila kelima pada Pancasila. Yang kedua, ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar. Nilai instrumental dalam hal ini merujuk pada nilai religius, nilai kesopanan, nilai patriotisme, nilai toleransi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada nilai praktis, yakni nilai-nilai yang langsung diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nilai ini lebih condong akan sikap dan perilaku manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, sekaligus warga negara. Sudah sekian itu presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk situ aja. Ya, terima kasih. Ya. Kelompok 2 juga sudah menunjukkan sikap tanggung jawab, sikap kolaborasi, ya. Terus kemudian sikap apa lagi? Kerjasama, kolaborasi itu tadi. Terus kemudian apa? Dia mampu menunjukkan bahwa dia itu mampu diberi amanah, dapat dipercaya. Nah, dari beberapa pertanyaan, dari beberapa hal yang sudah disampaikan oleh kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, tidak ada. Kalau sudah tidak ada, kita persilakan untuk kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya. Silakan kembali ke tempat. Oke. Setelah kelompok 2, ini mau kelompok 3 atau 4? Dulu 3 ya. Oke. Sekarang kelompok 3 untuk silakan mempresentasikan
Salam dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami tentang pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Prasetyo dan nama kelompok saya Mas Rukan, Mas Arif dan Batavia. Alasan Pancasila menjadi dasar negara adalah 1. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang mengandung nilai-nilai budaya sejak zaman nenek moyang dulu. Pancasila disusun dari 5 sendi utama yang diusulkan oleh para pendiri bangsa dengan memikirkan kepentingan negara. Ideologi memainkan peran penting dalam integrasi suatu negara, terutama pada negara-negara berkembang Ubaidillah 2000. Oleh karena itu, Pancasila berisi nilai-nilai bangsa Indonesia yang juga harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah Pancasila itu istimewa? Memang Pancasila itu istimewa. Pancasila memiliki peran penting sebagai filter atau penyaring nilai-nilai baru. Rakyat Indonesia perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman. Tetapi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli. Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, Pancasila tidak kaku dan menutup jalan bagi adanya perubahan. Pancasila justru memberi kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa. Tentang Pancasila di era digital. Pada kenyataannya, kita harus mengakui bahwa Pancasila sendiri belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Penghayatan dan pemahaman akan nilai Pancasila belum benar-benar diresapi. Dibuktikan dengan banyaknya implementasi budaya asing yang tidak pas dengan budaya Indonesia. Pancasila perlu disosialisasikan dan ditanamkan kembali, khususnya bagi anak muda seperti kalian-kalian.
untuk mengembangkan diri untuk menjadi masyarakat yang modern dan dapat mempertahankan eksistensinya. Salah satu tantangan terberat dalam melawan arus negatif globalisasi adalah menyiapkan pendidikan bagi anak muda yang akan melakukan pembangunan Indonesia di masa mendatang. Diharapkan kemajuan negara Indonesia kelak dapat sesuai dengan visi dan misi yang telah dituangkan para pembela negara pada Pancasila. Berikutnya eksistensi Pancasila. Talcott Parsons, tokoh dari luar, berpendapat bahwa ada 4 paradigma fungsi yang dapat terus dilakukan agar masyarakat tetap eksis dan lestari. 1. Masyarakat perlu memelihara sistem nilai budaya yang harus. 2. Masyarakat harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang dalam judul tertulis adalah globalisasi. 3. Terdapat fungsi integrasi dari unsur masyarakat yang beragam secara terus-menerus. Integrasi dapat terjadi apabila seluruh lapisan masyarakat memiliki pedoman kehidupan yang sama, yakni Pancasila. 4. Masyarakat perlu memiliki tujuan bersama yang lahir dari Pancasila dan terus-menerus diperbaiki oleh pemimpin dan dinamika masyarakatnya. Berikutnya kelebihan Pancasila. Pancasila juga memiliki kelebihan. Pancasila sebagai ideologi terbuka bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak terpaksa di luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah memiliki masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Dua, kesepakatan bersama seluruh elemen masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, kelompok 3 ya. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan kelompok 3 ya, anak-anak. Mungkin Kak siapa namanya? 1. Ya, mungkin masnya belum terbiasa. Ya, ini pembelajaran buat kita. Belum terbiasa untuk berpresentasi, untuk bertampil di depan. Mungkin karena waktu SMP-nya ya masih malu ya, jadi belum mampu memberikan yang terbaik. Tapi kita acungi jempol ya, kita apresiasi. Mereka sudah
berusaha tanggung jawab, ya, berusaha berkolaborasi. Hasil apapun tidak menjadi persoalan karena ini ada bagian dari proses kita untuk lebih baik. Silakan kelompok 3 untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih. Ya. Oke, giliran kelompok terakhir. Ya, ya, nanggung ya. Kelompok terakhir yaitu kelompok keempat, ya, untuk mempresentasikan hasil dari apa? Hasil dari mengerjakan tugas. Ya. Oke, untuk kelompok selanjutnya dari kelompok terakhir yaitu kelompok nomor 4. Silakan kelompok nomor 4, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lubania dan teman saya Vicky, Cici, dan Rizky. Kami dari kelompok 4 kelas 10A. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila. Mengapa Pancasila dipilih sebagai dasar negara? 1. Karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan dirasa sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. 2. Dianggap mampu memberi arah bagi masa depan bangsa yang lebih baik. 3. Telah menjadi kesepakatan bersama para tokoh sebagai perwakilan dari kelompok yang ada di Indonesia. Kemudian kelebihan Pancasila. 1. Pancasila mengakui adanya Tuhan. 2. Pancasila menghargai setiap manusia. 3. Pancasila mengutamakan pada persatuan seluruh bangsa. 4. Pancasila mengandung paham demokrasi. Dan yang kelima, Pancasila mengupayakan supaya terwujud keadilan bukan hanya untuk individu melainkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tantangan Pancasila pada era digitalisasi zaman. Pada kenyataannya, kita harus mengakui bahwa Pancasila sendiri belum mendapat tempat yang tepat dari masyarakat. Karena penghayatan dan pemahaman akan nilai Pancasila belum benar-benar diresapi, dibuktikan dengan banyaknya implementasi budaya asing yang tidak pas dengan budaya Indonesia. Globalisasi sebagai ancaman eksistensi Pancasila. Globalisasi bisa saja mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pedoman hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Globalisasi memiliki potensi besar dalam menimbulkan ancaman karena globalisasi ini mendorong interaksi masyarakat dunia seolah tanpa sekat, tanpa batas yang memungkinkan pertukaran informasi, ideologi, pemikiran, budaya, dan semacamnya yang terjadi. Keunggulan Pancasila. Ada beberapa keunggulan Pancasila yang telah saya dapatkan dari berbagai sumber. Yang pertama,
Nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima oleh masyarakat secara mutlak. Nilai dasar ini bersumber dari nilai budaya dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Perwujudannya dapat dilihat dari sila pertama hingga sila kelima pada Pancasila. Kemudian nilai instrumental. Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar. Nilai instrumental dalam hal ini merujuk pada nilai religius, nilai kesopanan, nilai patriotisme, nilai toleransi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, nilai praktis, yakni nilai-nilai yang langsung diterapkan dalam praktikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nilai ini lebih condong akan sikap dan perilaku manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, sekaligus warga negara Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Jelas. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tabungannya silakan kembali ke Oke, terima kasih untuk kelompok terakhir ya. Pertemuan hari ini, apa tugas yang sudah kemarin tadi sudah saya sampaikan, karena sudah menampilkan yang terbaik versi kalian. Ya. Nah, adapun refleksi dari pertemuan hari ini, ya, refleksi yaitu tentang apa? Tentang materi, refleksi materi. Bagaimana begitu pentingnya, ya, begitu pentingnya Pancasila baik sebagai nilai, baik sebagai ideologi, baik sebagai dasar. Tadi semuanya sudah memaparkan versi masing-masing ya, bahwa Pancasila itu bersifat fleksibel. Fleksibel artinya apa? Setiap zaman, setiap tantangan kedepannya fleksibel bisa apa? Fleksibel. Pancasila bisa menjawab. Pancasila bersifat juga terbuka, artinya menerima segala alternatif dari perkembangan zaman, alternatif nilai yang ditawarkan dari ideologi lain. Itu Pancasila. Kita bisa belajar. Ya. Terus kemudian ada beberapa hal yang juga menarik, bahwa Pancasila itu hasil dari buah pikir dari para pendiri bangsa. Karena para pendiri bangsa itu melihat apa? Kenapa harus merumuskan nilai-nilai pendiri bangsa, juga mengetahui bahwa nilai-nilai tersebut juga sudah pernah atau sudah terbiasa dilaksanakan oleh bangsa kita. Ya. Itu refleksi untuk hari ini, ya. Terus refleksi itu kegiatan tadi sudah yang kalian laksanakan, yaitu kalian sudah memberikan tanggung jawab, kalian sudah berkolaborasi atau bekerja sama, zaman bisa dipercaya. Itu sudah sesuatu yang sangat amat baik sekali, ya. Sebelum kita menutup
pembelajaran kali ini saya akan membagikan satu tugas. Nah, tugas ini juga dikerjakan berkelompok. Oh maaf, ada dua tugas. Ya. Ada tugas kelompok, ada juga tugas individu. Silahkan buat kelompok lagi, tetapi bukan kelompok yang sama. Ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang, sama, cuman berbeda kelompoknya. Jadi di apa? Ya kita kocok ulang lah bahasanya, ya kita kocok ulang. Silakan saya tentukan sendiri kelompok kalian, ya. Itu untuk tugas kelompoknya. Ini silakan. Silakan dibagi per anak, ya. Minggu depan kita presentasikan lagi. Ya, minggu depan kita presentasikan lagi, ya. Apa yang sudah saya berikan tersebut saya minta juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, tunjukkan tanggung jawab, tunjukkan kolaborasi dengan baik, ya, karena dalam kurikulum merdeka ini dituntut kita untuk berkolaborasi, bertanggung jawab, terus kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan Pancasila. Ya, itu yang ingin dicapai dalam pendidikan di kurikulum merdeka kali ini, ya. Ada pertanyaan? Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin satu anak untuk angkat diri untuk memimpin, tunjuk tangan untuk memimpin doa. Ayo, siapa? Tadi sudah, kamu sudah. Yang lain, ya silakan. Memilih jalan yang tidak tepat, ya, bahagiakan orang tua kalian, menyenangkan orang tua kalian, jangan tambahin masalah, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.